Tinggallah bersama aku di Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memperingati Sabtu Sunyi. Sabtu Sunyi merupakan satu hari sesudah kematian Yesus di kayu salib. Mari kita menghayati keheningan kematian Kristus melalui doa dengan nyanyian dari Tesi. Kita memfokuskan hati kepada Kristus, Sang Sumber kehidupan. Malam tak selamanya gelap, bahkan siang pun tak selamanya terang. Kita tidak pernah tahu apa yang sedang dirancang oleh Tuhan. Syukuri saja apapun yang kita miliki dan diperbolehkan Tuhan untuk dipergumulkan, termasuk kondisi darurat corona. Tuhan menyelamatkan manusia. Ia dapat menebus dosa-dosa manusia. Apalagi pergumulan setiap anak-anaknya yang mau berserah. Roh Kudus menuntun kita dengan berbagai cara, walau terkadang caranya tidak dapat kita paham. Tetaplah bersyukur. Dalam Tuhan aku bersyukur dengan lagu pujian. Tuhanlah penyelamatku, dalam Dialah sukacita, dalam Dialah sukacita. Dalam Tuhan aku bersyukur dengan lagu pujian. Tuhanlah penyelamatku, dalam Dialah sukacita, dalam Dialah sukacita. Dalam Tuhan aku bersyukur dengan lagu pujian. Tuhanlah penyelamatku, dalam Dialah sukacita, dalam Dialah sukacita. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut, serahkan Tuhan. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut, serahkan Tuhan. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut, serahkan Tuhan. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut, serahkan
kita berdoa. Firman-Mu akan berkata-kata pada kami. Tuntun kami ya Tuhan. Amin. Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai ayat ke-61. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, dan digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Saudara-saudara, mengenal Kristus itu sumber dari pengetahuan. Menjadi pengikut Kristus itu panggilan. Penghayatan 3 hari menjelang kebangkitan Kristus mengajak kita untuk terus berjuang dalam panggilan. Saat itu, Yusuf dari Arimatea terpanggil untuk mengurusi jenazah Yesus. Apakah ia dapat dengan mudah menjalani panggilannya karena ia orang kaya? Ternyata tidak demikian. Ia berjuang untuk mengurusi jenazah Yesus. Yusuf dari Arimatea yang sedang sedih itu menghadap kepada Pilatus dengan rasa takut tidak diterima. Belum lagi, ia harus mengejar waktu karena menjelang Sabat. Sehingga ia tidak memiliki waktu yang banyak untuk berlama-lama di tempat tersebut. Di dalam panggilannya, melakukan tindakan yang terbaik bagi jenazah Yesus. Ia memberikan kain lenan putih bersih dan memasukkannya ke dalam kubur yang baru. Setelah usai, baru ia pergi dari tempat itu. Tidak ada kerabat yang mengiringi jenazah. Tidak ada upacara lain untuk membuat suasana hormat menjadi lebih terasa. Hanya Maria Magdalena dan Maria lain yang berada di dekat kubur Yesus, dan itu adalah respon dari panggilan Tuhan terhadap mereka. Di rumah saja menjadi kata yang tak pernah tertinggal dari hari ke hari. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah membuat sunyi tercipta di luar rumah dan keramaian mewarnai suasana rumah. Intensitas waktu bersama dengan keluarga tentu lebih banyak daripada sebelum kehadiran virus corona. Namun apakah kita juga dapat menghayati panggilan menjadi suami, istri, orang tua, anak, dan saudara yang baik di tengah intensitas waktu berjumpa yang sangat banyak? Atau justru sebaliknya, riuh, gaduh, dan jari terbentang lurus menunjuk kesalahan anggota keluarga lain, sehingga kita lupa menunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui sesama. Kita lupa untuk mendoakan kesehatan mereka, lupa untuk menyapa mereka dengan penuh kasih. Jika kita lupa semuanya itu, maka kita tidak akan ingat untuk mendoakan dan berbelas kasih kepada tenaga medis yang masih berjuang, pasien yang masih meratap, pemerintah yang masih mencari ide-ide untuk menyelamatkan bangsa ini, keluarga yang berduka, orang-orang yang kehilangan pekerjaan, anak-anak yang mulai jenuh, muda-mudi yang saling merindu. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami sengaja untuk melupakannya. Saat ini, kita semua sedang berjuang dalam panggilan Allah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Berjuang dengan kesedihan,
ketakutan, kejenuhan, kebingungan, apatis, dan emosi yang lainnya. Hayati semuanya itu sebagai respon dalam panggilan mengasihi Tuhan Yesus secara total seperti yang dialami oleh Yusuf dari Arimatea. Mari kita berdoa. Jangan pernah lelah berdoa, karena doa mengajak umat manusia untuk terus melakukan ajarannya dalam setiap waktu. Bersamaku di dalam doa, di dalam doa, tinggallah bersamaku di dalam doa, di dalam doa, tinggallah bersamaku di dalam doa, di dalam doa, tinggallah bersamaku di dalam doa, di dalam doa. Mari berdoa untuk para tenaga medis, pegawai rumah sakit, dan keluarganya. Tolonglah kami, ya Tuhan. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Mari berdoa untuk para pasien dengan berbagai macam penyakit. Tolonglah kami, ya Tuhan. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Mari berdoa untuk kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menangani wabah virus corona. Tolonglah kami, ya Tuhan. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Mari berdoa untuk keluarga yang berduka, keluarga yang merawat anggota keluarganya karena corona. Tolonglah kami, ya Tuhan. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Mari berdoa untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan dalam
situasi krisis ini. Tolonglah kami ya Tuhan. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Mari berdoa untuk anak-anak yang menahan kejenuhan saat ini. Tolonglah kami ya Tuhan. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Mari berdoa untuk muda-mudi yang menahan rindu untuk saling berjumpa langsung. Tolonglah kami ya Tuhan. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam dosa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Saat ini kita menyerahkan diri kepada Tuhan, namun bukan berarti berpangku tangan. Kita yang penuh dengan ketakutan dan kecemasan ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi rekan sekerjanya di tengah situasi pandemi corona. Ke dalam tangan-Mu, kuserahkan hidup. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut, serahkan Tuhan. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut, serahkan Tuhan. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut, serahkan Tuhan.
tangan Bapa, aku serahkan hidupku ke dalam tangan